Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Semamita Bercakap. Udah lama ya kita nggak bikin konten lagi. Nah, kenalin dulu, nama aku Mariza Nabila, biasa dipanggil Nabila. Untuk podcast kali ini kita kedatangan tamu dari salah satu siswi yang berprestasi di Semamita. Halo Kak Ais. Halo Mariza. Halo, aku Aisyah Ramadhani Suada dari kelas 12 IPA 2 dan aku perwakilan dari Ekskul Kir. Apa kabar Kak Ais? Aku baik-baik aja. Kamu gimana Mariza? Alhamdulillah baik. Oke. Untuk kan ini corona nih. Iya. Ada kesibukan nggak atau kayak senggang gitu? Kalau senggang sih ada, cuman lebih banyak tugas juga kan. Jadi aku suka ngerjain tugas-tugas gitu daripada senggangnya. Oke. Nah, ini kan barangkali nih teman-teman nih belum pada tahu KIR itu apa sih? Nah, Kak Ais boleh nggak tuh jelasin KIR itu apa? KIR itu kepanjangannya sendiri kan karya ilmiah remaja. Ya. Jadi ya ceritanya tentang apa? Dalamnya itu tentang buat karya, terus buat tulisan sama presentasi. Jadi tentang tiga itu sih. Oh, nah boleh tahu nggak tuh Kak Ais ini kenapa bisa tertarik sama KIR dan kenapa ada inisiatif buat ikut KIR ini? Kalau aku sendiri itu pribadi alasannya di SMP ku itu nggak ada KIR kan, jadi nggak ada ekskul KIR di SMP ku. Terus pas SMA ngelihat ekstrakurikuler di Semamita itu ada KIR, terus aku kayak iseng gitu, KIR ini apa sih gitu. Akhirnya aku join. Oh, jadi tertarik ya udah dari lama. Cuman aku masih belum tahu KIR itu apa sebenarnya. Jadi masih belum tahu, masih awam gitu. Nah, pas masuk nih, Kak Ais tuh kayak dapat apa aja sih di KIR itu setelah tahu udah masuk KIR. Nah, Kak Ais nih punya kayak pengalaman atau kayak pendapat sendiri gitu, kayak oh KIR itu ternyata ini ya, kayak gitu. Kalau pengalaman itu mungkin cerita pas lomba. Jadi pas lomba itu kita pertama buat tulisan dulu kan pasti. Jadi buat karya pertama itu buat karya dulu. Habis buat karya kita bentuk karyanya itu tadi berupa tulisan. Nah, jadi yang dikirimin itu berupa tulisannya itu tadi. Jadi tulisan dikirim ke pihak lombanya, ke lembaga lombanya. Nah, sudah kalau misalnya biasanya dikasih waktu 2 minggu atau 1 bulanan gitu untuk pengumuman lolos seleksi. Nah, kalau kita lolos biasanya kita disuruh presentasi di pihak lombanya sana. Jadi ya pas presentasinya itu kan biasanya dikasih waktu kan, ya, misalnya pengumumannya tanggal berapa. Ya. Habis itu 2 minggu selanjutnya itu presentasinya, jadi pas hari lombanya di sana. Nah, biasanya sebelum presentasinya itu kita buat PowerPoint kan otomatis. Nah, buat PowerPoint itu kita PowerPoint itu isinya apa aja? Ya, PowerPoint-nya itu tentang tulisan, jadi singkatnya gitu, kayak pendahuluan, habis pendahuluan itu terus ada metode terus habis itu ada isinya, terus habis itu penutupan. Nah, itu kita biasanya presentasi juga itu latihan kan, latihan di depan pembimbing kita, terus di guru-guru dan ke kelas-kelas gitu. Kalau boleh tahu pembimbingnya siapa namanya? Pembimbingnya kita itu namanya Pak Batiar Adi Saputra. Oh, siapa dulu? Halo Pak Batiar. Nah, kan pasti itu banyak kendala atau masalah selama menyiapkan itu semua. Nah, boleh nggak tuh ceritain masalah apa aja atau kayak kendala apa aja yang dirasain sama Kak Ais atau timnya untuk menyiapkan lomba tersebut? Kalau misalnya masalah mungkin ada kayak kesulitan dapat ide. Jadi di tengah-tengah buat tulisan atau buat presentasi, buat PowerPoint itu biasanya kita nggak dapat ide. Jadi kayak model ini gimana sih, terus tulisan ke depannya gimana, terus ya gitu sih. Jadi kayak nggak dapat ide, bener-bener kosong gitu, kayak nggak nyambung gitu. Tapi solusinya tuh apa? Buat kayak oh dapat ide gitu. Kan pasti nggak terus-terusan nggak punya ide. Pasti kan ada kayak Kais atau timnya tuh kayak oh nemu ide ini terus akhirnya dikembangkan. Nah, Nemu ide itu sebenarnya kan tergantung orang. Maksudnya dia mungkin istirahat dulu atau tidur dulu atau nyari
nyari apa namanya? Inspirasi, Ya, ya, nyari inspirasi sama keluar jalan-jalan mungkin gitu. Tapi tergantung anaknya sih. Nah, dengar-dengar nih teman-teman, Kirs di Semamita nih banyak banget udah ngumpulin segala prestasi. Nah, boleh tahu nggak tuh Kak Ais, prestasi apa aja yang selama ini Kir udah raih atau udah capai? Jadi sebelum tahunku masuk, aku kan Ya. masuk tahun 2018. Oke. Nah, sebelum tahunku itu ada di tahun 2017 itu Hah? ada namanya Mbak Sena. Nah, Mbak Sena itu sudah alumni sih, aku kan kelas 12 soalnya. Ya. Nah, itu sudah pernah menang juara nasional sebelumnya tahun 2017 itu. Iya. Nah, itu terus habis itu maksudnya masih belum apa ya, masih belum belum banyak yang Tahu atau ya belum banyak maksudnya yang- masih dalam setahun itu masih cuman Belum beberapa ada- cuman 2 belum- kali menang atau 3 kali menang gitu aja lah. Mulai tahunku itu aku masuk tahun 2018 itu sudah aku join sama timnya Mbak Sena. Nah, join timnya Mbak Sena itu aku juara 3 di UNESA se-Jawa Bali. Wow. Nah, terus habis itu sudah kita juga didatangi sama wartawan biasanya setelah menang itu aku baru masuk, jadi aku kelas 10 itu. Nah, nih kan baru aja masuk, terus alhamdulillah menang. Terus habis itu didatengin wartawan. Gimana perasaannya Kak Ais waktu Ya, kayak itu- didatengin pertama kali gitu? Itu Gugup atau gugup senang? sih pasti ya. Terus aku pas presentasi itu juga apa ya, maksudnya masih blank gitu, jadi di depan pas presentasi ke guru-guru itu normal, jadi kayak presentasi normal gitu. Terus biasa. Pas di depan juri itu bener-bener blank Nervous gitu, gitu ya. jadi hilang semua gitu. Dan akhirnya kayak lihat ke belakang layarnya gitu. Iya, lihat ke apa namanya presentasinya itu. Oh. Jadi ya tapi kan karena percobaan pertama juga Iya, kan nggak pasti apa-apa. ada. Terus selanjutnya tuh prestasinya apa lagi? Oh iya, presentasi lanjut itu terus aku naik kelas 11. Aku naik kelas 11 itu sudah boleh keluar kota. Jadi boleh kayak keluar provinsi. Jadi boleh ke Jogja, Bandung sama Semarang. Dan itu aku menangnya itu karena aku join yang di Jogja. Itu aku menang juara Menang juara? juara 3 di UII. Alhamdulillah. Ya aku juara 3 nasional di Jogja. Cuman kalau yang Bandung sama Semarang Ya. itu kebetulan tim lain. Oh, tim lain. Jadi aku nggak apa namanya nggak tahu gitu. Tahu. Terus tanggapannya lingkungannya Kak Ais, tahu Kak Ais ikut KIR, terus tahu alhamdulillah itu bisa nyetak prestasi nih teman-teman. Kayak tanggapan tentang temen-temennya, guru, keluarga, sama masyarakat sekitar tuh gimana? Kalau teman-teman mungkin kayak langsung apa ya, langsung jadi kayak aku, oh ini anak KIR gitu, oh ini anak yang Biasa ya? prestasi gitu, langsung gitu sih kalau teman-teman. Ya. Cuman yang kerasanya sih lebih ke guru. Ke Guru guru. itu apa namanya lebih kasih support lah ke kita gitu istilahnya. Jadi sering nyemangatin kita. Terus kalau misalnya ke Jogja itu contohnya kan nyemangatin, terus ngasih fasilitas juga gitu. Terus kalau dari pihak keluarga itu apa ya, tanggapannya kayak lain gitu, anakku di rumah ini kayak gini lah. Tapi pas aku lihat apa ibuku presentasi Ya. Mencontohkan melihat gitu. aku presentasi itu kayak loh, anakku ternyata bisa presentasi gitu. Banyak orang gini gitu. Oke, nah kan teman-teman nih pasti masih kayak gimana ya, bingung gitu, kayak aku ikut KIR nanti takutnya aku nggak cocok, nanti aku ini KIR itu tempatnya anak-anak pintar, KIR itu pokoknya apa yang dibikin sama teman-teman nih kayak KIR itu tempatnya anak pintar. Itu bener nggak sih Kak Ais? Sebenarnya ya enggak juga sih, Enggak. cuman Enggak lebih tuh, ke lebih apa ya, lebih ke anaknya itu harus cepat tanggap gitu. Oh. Jadi kalau misalnya dia belum bisa apa-apa kan, nanti Iya. dia itu pasti diajarin caranya nulis, terus caranya buat karya, misalnya caranya buat desain poster, terus dia caranya presentasi, pasti nanti diajarin. Cuman maksudnya dari anaknya itu harus ada apa ya, semangat Inisiatif. gitu loh, kayak dia itu oh aku mau belajar ini, berarti nanti kamu targetnya segini. Nah nanti kalau targetnya kamu ini nggak sampai, ya nggak bisa gitu loh. Nanti kamu tambah apa ya, maaf ya, nyusahin gitu loh takutnya. Jadi harus Ngehambat cepat yang tanggap, lain ya. harus cepat tanggap juga gitu. Nah,
perubahan kayak before afternya Kak Ais nih masuk KIR itu yang dirasain Kak Ais tuh apa aja gitu? Yang dulunya Kak Ais sebelum masuk KIR tuh kayak gini, sekarang pas waktu masuk KIR tuh kayak gini. Nah itu gimana? Bisa nggak diceritain? Kalau beforeku itu aku orangnya ini sih nggak bisa ngomong banyak orang pertama, terus habis itu sering gugup, terus sama nggak bisa apa ya, kayak misalnya pemikirannya itu sempit gitu loh, kayak aku itu nanti sekolah terus pulang sekolah pulang gitu Kayak toh. monoton gitu ya. Iya cuma gitu aja gitu. Terus habis itu pas afternya aku join KIR itu kan karena dipelajari presentasi juga, jadi kebiasaan ngomong di depan banyak orang. Habis itu pemikiranku itu juga semakin luas gitu, terus dapat teman-teman banyak dari luar sekolah Dari juga luar kan, sekolah. jadi sering apa ya, sering interaksi juga. Ini kamu mau ikut lomba apa misalnya, Biar menambah gitu. pengalaman Iya. juga kan ya. Oh nanti aku juga mau ikut lomba itu loh gitu, nanti terus ketemu lagi misalnya gitu. Oke. Nah, buat Kak Ai sendiri, KIR itu tempatnya cuman kayak udah cuman KIR doang kayak gitu, atau kayak bisa buat ngembangin lagi bakat-bakatnya Kak Ai dan segala macem kayak gitu? Ya bisa sebenarnya, cuman apa namanya lebih ke gimana ya, aku kan join KIR itu terus nyaman gitu loh, maksudnya terus sesuai juga Sesuai kan, passionnya. sesuai passionku juga, jadi ya bisa bisa mengembangkan bakatku juga di situ gitu, karena sesuai juga kan. Dan untuk yang terakhir nih, motivasinya Kak Ais buat teman-teman yang masih kayak pada insecure kayak aku mau masuk KIR tapi ilmuku tuh nggak ada, aku mau masuk KIR tapi kayak insecure kayak aku nggak terlalu pintar. Nah itu gimana buat teman-teman? Barangkali kayak teman-teman tuh mau masuk KIR cuman kayak takut atau gimana? Nah bisa disampaikan nggak gitu? Itu sebenarnya kan mumpung misalnya anak-anak yang baru masuk Semamita kan, berarti dia kelas 10. Nah, itu sebenarnya boleh kamu join semua ekskul itu boleh gitu. Jadi join futsal, basket, volley, KIR juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman nanti kan kamu pasti tahu gitu passionmu ada di mana gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya aku passionku ternyata di KIR, terus jadi nanti kamu fokus ke KIR supaya kamu bisa dapat juara juga, bisa ngejar lomba. Nah, kamu nanti kalau misalnya bisa ngejar lomba, menang, itu dapat sertifikat. Nah, itu berguna juga nanti kamu daftar di PTN. Jadi kalau aku nggak maksa orang untuk masuk ke KIR, jadi dia lebih ke passionnya dia itu gimana gitu loh. Jadi nanti kalau dia passionnya di TS, di volley, di basket, dia terserah gitu. Selama kamu bisa dapat sertifikat gitu, dan lebih ke menang gitu. Dan bisa ngembangin minat bakatnya yang dia Dia punya juga gitu bisa kan ya. ngembangin itu tadi kan, minat bakat sama dapat dapat kayak apa ya, manfaatnya gitu. iya sama Dan dapat dia manfaat juga. dapat manfaatnya tuh nggak kayak terpaksa, Iya, nggak menjadi terpaksa. beban. Jadi dia itu cuman join KIR, aku mau ikut lomba gitu aja, tapi kamu nggak dapat hikmahnya ikut join KIR gitu. Nah Itu sih kalau udah aku. gitu ya. Iya. Nah teman-teman dengerin tuh, jadi nggak masalah kalian itu mau ikut ekskul apa aja, tapi juga cari gitu sesuai minat bakatnya kalian tuh apa. Dan bukan berarti KS ini memaksa kalian untuk masuk ke KIR, enggak. Jadi nggak apa-apa kalian ikut KIR nih, misalnya coba-coba, jangan insecure dulu, dicoba dulu. Kalau misalnya emang ini sesuai dengan minat bakat kalian atau passion kalian, ya udah jalanin aja, tekunin, seriusin, dapat hasil yaitu prestasi. Kan bisa tuh ngebanggain diri sendiri sama orang tua dan sekolah. Nah, tapi kalau misalnya sekiranya udah kayak ini bukan passionku, ini bukan minat bakatku, nggak apa-apa, kalian cari lagi yang lain. Nah, gitu ya Kak Is ya, kurang lebihnya. Oke, mungkin cukup sekian ya Kak. Oh iya, sudah. Udah cukup jelas dan semoga apa yang dijelasin sama Kak Ais tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan cukup sekian, aku Mariza. Aku Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see ya.